Namo Buddhaya. Gimana kabarnya anak-anak kami semuanya? Dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan apapun. Pada kali ini pembelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti untuk kelas 7 kita akan belajar tentang kelompok umat Buddha Pabajita yaitu bab 4. Namun sebelumnya, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semuanya bisa merangkapkan dua tangan depan dada. Sikap Anjali, Pak Suratman kami pimpin doa. Arahang sama sambuddho bhagawa, Buddham bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagawata dhammo, dhammang namasami. Supati panno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Semoga dengan perlindungan Sang Triratna, kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu. Oke, baik anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan video pembelajaran kali ini kita membahas tentang kelompok umat Buddha, dan pembelajaran hari ini tujuannya adalah melalui video pembelajaran yang YouTube ini peserta didik dapat memahami kelompok umat Buddha. Syarat-syarat menjadi samanera samaneri, sila-sila yang dilaksanakan oleh samanera samaneri, kemudian syarat-syarat menjadi seorang biku atau bikuni, dan juga sila-sila yang dilaksanakan oleh para biku dan bikuni, serta dapat menunjukkan perilaku baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak kami semuanya, kita akan bahas yang pertama adalah pengertian. Pabajita adalah umat Buddha yang meninggalkan kehidupan berumah tangga dan menjalani kehidupan suci atau brahmacari untuk mencapai nibbana. Kelompok umat Buddha ini, Pabajita ini dibagi menjadi dua, yaitu biku bikuni dan samanera samaneri. Biku adalah umat Buddha laki-laki yang meninggalkan kehidupan berumah tangga. Sedangkan untuk bikuni adalah umat Buddha yang perempuan yang meninggalkan kehidupan berumah tangga. Sedangkan kelompok yang kedua yaitu samanera dan samaneri. Samanera adalah calon biku laki-laki, samaneri adalah calon biku perempuan. Kita bahas yang pertama kelompok samanera dan samaneri. Bagi umat Buddha yang ingin menjadi anggota sangga, yaitu biku maupun bikuni, mereka harus mengikuti latihan menjadi samanera samaneri, atau programnya disebut pabaja, ya, samanera dan samaneri. Menjadi seorang samanera artinya adalah menjadi murid dari anggota sangga yang sudah mempunyai wewenang, ya, yaitu masa kebikuannya sudah memenuhi syarat. Setelah sekian lama dan atas rekomendasi dari seorang guru tersebut, samanera ini kemudian ditabiskan menjadi biku melalui upacara yang disebut sebagai upasampada. Kemudian apa syarat-syarat untuk menjadi seorang samanera atau samaneri? Ada 6 syarat. Yang pertama adalah mencukur rambut dan alis, kumis, dan jenggot dibagi samanera. Kalau samaneri berarti mencukur rambut dan alis. Yang kedua adalah memiliki jubah, mangkuk, dan wali atau sponsor. 3. Duduk bertumpu lutut dan beranjali mengucapkan tisarana. 4. Tidak memiliki hutang atau dalam penyelesaian masalah. 5. Memiliki izin dari orang tua atau wali. Dan yang keenam adalah tidak cacat mental. Ini 6 syarat menjadi samanera dan samaneri. Selanjutnya, apa yang dilaksanakan? Peraturan apa saja yang dilaksanakan oleh seorang samanera atau samaneri? Peraturannya ada disebut sebagai dasasila.
yaitu terdapat 10 peraturan. Kemudian 75 sekya dhamma. Kemudian ada 15 peraturan tambahan. Jadi terdapat 100 peraturan yang dijalankan oleh seorang samanera maupun samaneri. Kemudian yang kedua, yaitu kelompok biku atau bikuni atau biksu atau biksu. Di sini ada gambar, yang bagian atas adalah biku kuni, ya. Yang kiri atas adalah biku dan kiri kanan atas adalah bikuni. Sedangkan untuk yang gambar kiri bawah itu biksu dan untuk kanan bawah itu adalah. Apa bedanya? Nanti kita bahas sama-sama. Syarat-syarat menjadi biku dan bikuni. Jadi calon biku berumur lebih dari 20 tahun. Tidak cacat fisik atau mental. Serta tidak dalam proses pengadilan atau memiliki hutang piutang. Yang kedua, sangga yang ditabiskan minimal 4 orang biku. Ya, tera, ya, sangga yang menabiskan minimal 4 biku tera. Ataupun dapat lebih dari 4 orang. Antara lain adalah 10 biku tera yang disebut dasawaga, kemudian ada 5 tera pancawaga dan 20 orang tera atau wisati waga. Yang ketiga, syarat ketiga, ditabiskan di dalam garis sima atau batas-batas yang telah ditentukan dalam upacara tersebut. Kemudian, seorang guru atau acarya mengusulkan calon biku agar ditabiskan, kemudian menyusul 3 kali pertanyaan yang menerangkan dan mempertahankan usul pertama diajukan kepada sangga untuk disetujui. Dan yang kelima adalah setelah disetujui oleh para biku, pasan pada baru dapat dilaksanakan. Kemudian sila-sila yang dilaksanakan atau peraturan-peraturan bagi seorang biku dan bikuni. Apa saja? Anggota sangga dalam kehidupan sehari-hari di samping tidak menikah atau hidup selibat adalah wajib melakukan atau wajib mengikuti peraturan yang disebut sebagai vinaya. Biku atau bikuni adalah kelompok umat Buddha dari sekte Theravada tadi, ya. Sedangkan untuk biksu atau biksuni adalah kelompok umat Buddha dari sekte Mahayana. Jumlah winaya atau peraturan bagi seorang biku berjumlah 227 peraturan. Sedangkan untuk bikuni adalah 311 peraturan. Sementara bagi seorang biksu berjumlah 250. Sedangkan untuk biksuni berjumlah 348 peraturan. Jadi berbeda di sini antara biku Mahayana maupun biku Theravada. Ya, biku-biku dari Mahayana jumlah peraturannya lebih banyak. Biku muda akan menjalani kebikuan masih dalam pengawasan seorang guru. Kalau biku muda ini mampu menjalani winaya atau peraturan bagi seorang biku tersebut dengan baik selama 10 wasa atau 10 kali melewati musim hujan, maka biku itu mendapatkan sebutan tera. Masa kebikuan lebih dari 10 tahun. Untuk biku Theravada dan Stawira untuk biksu Mahayana. Seorang tera sudah boleh mengambil murid. Kalau kemudian seorang tera mampu menjalani winaya dengan baik selama 10 wasa lagi, ya, maka beliau akan mendapatkan gelar Mahatera yang biku Theravada. Kalau biku Mahayana berarti Mahastawira untuk Mahayana, ya. Nah, demikian materi tentang pembahasan kelompok umat Buddha yang sudah kita bahas bersama-sama, yang sudah Pak Saman sampaikan. Untuk menguji kompetensi yang sudah kalian dapatkan, kemampuan kalian dalam memahami materi ini, Pak Saman akan beri
2 soal latihan untuk kalian jawab. Yang pertama adalah tuliskan syarat-syarat menjadi samanera dan samaneri. Yang kedua, tuliskan peraturan yang dilaksanakan oleh Biku Bikuni Theravada maupun Biksu Biksuni Mahayana. Akan kalian kerjakan dan kirimkan tugasnya melalui Google Classroom. Nah, demikianlah anak-anak kami semuanya pembelajaran pendidikan agama Buddha hari ini sudah kita laksanakan bersama. Mari kita kembali menutup pembelajaran dengan berdoa. Semuanya bersikap anjali, merangkapkan dua tangan depan dada. Pak Suratman akan membaca doa penutup. Terpujilah Buddha, terpujilah Dharma, terpujilah Sangha. Kami telah selesai belajar. Semoga anak-anak dapat memahami semua yang telah dipelajari. Semoga menjadi anak yang pintar dan berbakti kepada orang tua. Sabi sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri salam dalam Dharma. Namo Sangha Buddhaya, Namo Buddhaya.